Seorang pria Jawa tidak boleh menikahi gadis Sunda, begitupun sebaliknya. Tak sedikit yang masih bertanya-tanya, kenapa orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda? Benarkah hal tersebut sebuah fakta yang menyebabkan rumah tangganya tidak langgeng, atau hanya sekedar mitos belaka? Simak terus video ini sampai tuntas agar Anda mengetahui penyebabnya. Kenapa orang Jawa tidak boleh menikahi orang Sunda, begitupun sebaliknya. Namun sebelum mengikuti penjelasan berikut, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru secara gratis. Terima kasih untuk Anda yang sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah di antara kalian mendengar istilah larangan Jawa menikahi orang Sunda? Saya yakin beberapa persen dari kalian pernah mendengar larangan seperti ini. Oleh karena itu, kami akan menyingkap sebuah tabir kenapa orang Jawa tidak boleh menikahi orang Sunda. Istilah larangan orang Jawa menikahi orang Sunda tersebut terjadi secara turun-temurun, meskipun saat ini mungkin sudah jarang terdengar. Larangan menikah antara suku Jawa dan suku Sunda itu menjadi sebuah perdebatan dan kontroversi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang penasaran kenapa orang zaman dulu sangat memegang teguh prinsip tersebut. Lantas, apa alasannya? Benarkah akibat dari peristiwa masa lalu? Orang zaman dahulu percaya kalau seseorang yang akan menikah harus memilih calon yang berasal dari suku bangsa yang sama. Misalnya, dari suku Jawa harus menikahi suku Jawa. Begitupun suku Sunda juga harus menikahi suku Sunda. Seorang pria Jawa sebaiknya tidak menikahi perempuan Sunda karena sebuah alasan tertentu. Konon, alasan orang Jawa tidak boleh menikahi dengan orang Sunda karena bisa menyebabkan rumah tangganya tidak langgeng atau sering diterpa masalah. Itulah kenapa sebabnya orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa, begitu juga sebaliknya. Hanya saja hal tersebut rupanya masih menjadi mitos dan belum tentu kebenarannya. Faktanya, tidak sedikit pria Jawa menikah dengan perempuan Sunda dan hubungannya tetap langgeng. Alasan kenapa orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda rupanya konon akibat dendam masa lalu. Awal mula orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda. Rupanya ini penyebabnya. Kenapa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa? Yaitu karena terjadi dari pengalaman masa lalu. Begini ceritanya. Dilansir dari kabar bantenpikiranrakyat.com, mitos orang Jawa nikah dengan orang Sunda lantaran tragedi Perang Pubat pada tahun 1357 Masehi atau abad ke-14. Kala itu, Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit hendak mempersunting Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Prabu Linggabuana dari kerajaan Galuh, Sunda. Hayam Wuruk jatuh cinta pada Dyah Pitaloka karena sebuah lukisan karya Sungging Prabangkara. Namun, Gajah Mada mengingatkan pada Hayam Wuruk kalau Dyah Pitaloka masih ada hubungan sedara dengannya, sehingga tidak boleh menikah. Hanya saja Hayam Wuruk berisi keras ingin menikahi Dyah Pitaloka, tak bisa berbuat banyak.
Kerajaan Majapahit lantas mengirim seseorang untuk melamar Dia Pitaloka ke Maharaja Linggabuana dan diterima dengan baik. Konon, mereka meyakini kalau perjodohan ini bisa mengikat persekutuan di antara dua kerajaan besar tersebut. Tak lama, rombongan kerajaan Sunda berangkat ke kerajaan Majapahit dan diterima di pesanggerahan Bubat. Hanya saja, Gajah Mada yang menjabat Mahapati melihat peristiwa ini sebagai suatu kesempatan untuk menghancurkan kerajaan Sunda. Gajah Mada berniat menyerang rombongan tersebut dan menjadikan putri Raja Sunda itu sebagai selir kerajaan, bukan istri Hayam Wuruk. Sumber lain menyebutkan kalau kedatangan mereka adalah bentuk penyerahan diri untuk memenuhi Sumpah Palapa. Pada saat itu, salah satu kerajaan yang belum dikuasai Majapahit adalah Kerajaan Sunda. Niat buruk Gajah Mada berakibat pada pertempuran antara pasukan kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit. Dalam perang Bubat, hampir semua rombongan kerajaan Sunda, termasuk petinggi-petingginya, tewas karena jumlah pasukan yang tak seimbang. Kemudian akibat peristiwa tersebut membuat Dia Pitaloka melakukan bela pati atau bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Sejak saat itu terjadilah permusuhan di antara dua kerajaan besar tersebut dan menjadi sebuah peristiwa sejarah yang tak terlupakan. Konon, inilah yang jadi alasan kenapa orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda selama hampir bertahun-tahun. Baik di Jawa atau tanah Sunda juga tidak ada nama jalan yang berkaitan dengan keduanya. Namun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa perempuan Sunda tidak boleh menikah dengan pria Jawa hanyalah mitos belaka. Bahkan menurut Ridwan Kamil, kini di Yogyakarta sudah terdapat nama Jalan Pajajaran dan Jalan Siliwangi, sedangkan di Bandung sendiri terdapat Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk. Kesimpulan dari penjelasan tersebut bahwa orang Jawa tidak boleh mengawini orang Sunda adalah mitos belaka yang terus dihembuskan dari peristiwa masa lalu sampai sekarang. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap ngeduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah.